Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Indonesia. Jadi kalau ada kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini harus yang pertama kali melawan mereka. Oleh karena itu, saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya umat Kristiani. Saya minta maaf. Mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah, kita maklumi. Itu saudara kita yang sedang tersesat dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Kami pemerintah sedang berusaha, sedang merumuskan sebuah peraturan. Banyak kritik memang, banyak masukan tentang peraturan pendirian rumah ibadah. Sebagian saudara-saudara kita minta agar peraturan pendirian rumah ibadah dicabut saja, karena ini akan mempersulit umat untuk mendirikan tempat ibadah. Di sisi yang lain ada yang minta udah biarkan saja, itu penting. Kami pemerintah mengambil jalan di antara keduanya. Bapak Ibu sekalian, logika dasar yang kami gunakan bahwa negeri ini harus memiliki aturan. Tidak boleh negeri ini tidak memiliki aturan. Pencabutan peraturan pendirian rumah ibadah itu kalau kita renungkan, sebagaimana tadi Pendeta Jeki juga sampaikan, kita ini harus merenung. Kita merenungkan sedikit saja. Kalau tidak ada peraturan mendirikan rumah ibadah, maka di mana satu agama mayoritas, ya, itu nanti isinya di tempat itu ya rumah ibadah agama itu saja. Sebut misalnya di Jawa Barat ini mayoritas Muslim. Kalau tidak ada aturan pendirian rumah ibadah, maka di sepanjang jalan, di sepanjang wilayah satu daerah itu, sepanjang mata kita memandang yang ada hanya rumah ibadah umat Islam saja. Sebaliknya nanti di Sulawesi Utara yang mayoritas umat Kristiani di sana, maka yang kita lihat sepanjang jalan, sepanjang mata kita memandang ya hanya gereja saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak mencerminkan kebinekaan, tidak mencerminkan keindonesiaan, dan tidak mencerminkan takdir kita sebagai sebuah bangsa yang memang beragam. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Peraturan yang lama, Bapak Ibu sekalian, untuk mendirikan rumah ibadah itu ada dua rekomendasi yang harus dipenuhi. Satu rekomendasi dari FKUB, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Di peraturan yang baru kami usulkan kepada Presiden agar pendirian rumah ibadah itu hanya cukup satu rekomendasi saja, tidak perlu ada rekomendasi FKUB. Cukup rekomendasi
dari Kementerian Agama saja. Karena kami memahami betul dari beberapa persoalan yang muncul dari pendirian rumah ibadah ini, kebanyakan itu karena rekomendasi dari FKUB tidak keluar, sehingga pemerintah daerah tidak berani memberikan izin IMB bagi rumah ibadah. Nah, ini kita buat sedemikian rupa sehingga aturan tetap ada, tetapi aturan ini mempermudah, tidak mempersulit seperti sekarang. Nah, kepada saudara-saudara umat Kristiani, saya mohon doa agar peraturan ini segera terbit dan kita hidup beragama di bangsa yang majemuk, di bangsa yang berbineka ini juga semakin tenang dalam menjalankan keyakinan kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita, selain sebagai rumah besar, selain kita memiliki saham atas negeri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Indonesia ini sebagai martabat kita semua. Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak atau mengganggu martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama melawannya. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini, agama tertentu, sudah nggak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama, kalau mengganggu Kristen kita lawan sama. Karena ini martabat kita Indonesia ini. Indonesia beragam. Indonesia beragam dan keberagaman itu adalah kekuatan bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama. Saya yakin jika kita semua yang ada di sini memiliki keyakinan yang sama atas martabat kita sebagai sebuah bangsa, maka Indonesia akan baik-baik saja. Siapapun yang akan memimpin nanti. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nah, saya harus memberikan penjelasan begini, Baraya. Saya tidak sedang membela orang-orang Kristen. Saya justru sedang membela agama saya, agama Islam. Saya jelasin begini, Baraya. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Karena dipersulit. Baraya bikin gereja, Baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, diapanya lama-lama, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Bahkan banyak yang akhirnya tidak. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa, itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan alasannya adalah orang-orang Kristen itu tidak boleh beribadah di luar gereja, lah mau bikin gerejanya aja susah, mau bikin gereja nggak boleh, kalau misalkan ibadah di tempat yang lain karena itu kebutuhan rohani mereka juga malah digerebek. Ini maksudnya apa? Ini faedahnya apa? Dan kenapa orang-orang Islam atau yang mengaku Islam kenapa berani-beraninya ikut campur sama urusan agama yang lain gitu? Bahkan kalau misalkan lihat videonya, aduh kacau banget itu, arogannya luar biasa, saya mohon maaf ya. Kemudian takbir lagi, itu kan udah jelas itu katanya tempat ibadah orang-orang Kristen, tapi takbir di situ gitu. Ini mencampur adukan agama atau gimana ceritanya saya nggak ngerti, tapi ya kenapa banyak kejadian seperti itu? Kenapa orang-orang yang berjenggot tadi itu, perempuan-perempuan yang bercadar itu tega melakukan serangan baik verbal maupun lebih dari itu terhadap penganut agama lain ketika mereka melakukan ibadahnya? Kenapa seperti itu? Wah, ini Pak Gembul gak ngerti apa-apa, gak tahu kasusnya ini. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen itu sedang melakukan kristenisasi, makanya ibadahnya di tempat bukan di gereja tapi di tempat lain, yaitu di ruko gitu. Misalkan ada pernyataan seperti itu, dan itu memang banyak ya yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena mereka melakukan kristenisasi terselubung. Saya jelaskan begini, Baraya. Dalam konteks itu, orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal,
pasti akan terheran-heran kan, itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Berarti tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan udah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu, dan akhirnya apa? Dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebekan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa? Kan nggak ada. Dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa.